Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang basic drawing tools di Adobe Illustrator dan Inkscape. Ada pen tool di Adobe Illustrator dan Inkscape, dan juga ada pencil tool yang sama-sama memiliki kembaran dengan nama pencil tool juga di Inkscape. Lalu ada brush tool di Illustrator dan kembarannya calligraphy tool di Inkscape. Seperti apa cara menggunakannya? Yuk kita mulai! Pada praktis kali ini teman-teman tidak perlu mengunduh dokumen praktis apapun atau download dokumen praktis apapun. Silakan teman-teman buat dokumen baru sesuai keinginan teman-teman. Kali ini saya menggunakan ukuran 1000 x 1000 pixel untuk dokumen saya. Jika teman-teman ingin menggunakan dokumen dengan size yang sama seperti saya, silakan. Jika ingin yang lain pun silakan. Bebas ya teman-teman. Yuk, kita mulai praktisnya dengan pen tool, teman-teman. Pen tool itu ada di toolbar. Ya, letaknya di sini ya, teman-teman ya. Bisa dilihat ikonnya yang seperti pena. Lalu untuk shortcut-nya itu ada P. Nah, jika teman-teman klik kanan di icon pen tool ini, maka ada expand tool yang memperlihatkan bahwa ada tool lain selain pen tool di sana, yaitu anchor point tool. Nah, kita juga akan berkenalan nih dengan anchor point tool setelah kita mempelajari pen tool. Yuk kita mulai dengan pen tool. Pen tool ini adalah salah satu drawing tool yang favorit digunakan oleh para desainer baik pemula hingga profesional ya untuk membuat objek di Adobe Illustrator. Objek yang dapat dibuat oleh pen tool ini beragam juga ya teman-teman. Ada vector line seperti ini dan ada vector shape seperti ini. Ya. Vektor line itu adalah garis vektor, ya, bentuknya ini hanya garis saja teman-teman dan tidak tertutup. Kalau dia tertutup itu sudah menjadi vector shapes ya teman-teman. Yang tertutup tuh maksudnya adalah tidak ada garis terputus ya teman-teman, melainkan semua garis ini menyambung. Nah, seperti ini. Itu disebut dengan vector shapes ya. Jadi pen tool ini digunakan untuk membuat vector shapes dan juga vector line, ya beragam. Bentuk-bentuknya atau tampilan-tampilannya juga beragam. Ya, seperti apa cara menggunakannya? Untuk cara menggunakannya, kita bisa menggunakan teknik yang paling familiar adalah click by click. Seperti membuat garis zigzag seperti ini. Kita hanya butuh klik, 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 dan klik lagi seperti ini. Dan sudah jadi vektor line-nya atau garis bebas seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak saling bertemu titik awal dengan titik akhirnya. Nah, jika titik awal dan titik akhir bertemu, itu disebut dengan vector shapes atau bentuk vektor. Nah, bentuk vektor sendiri ada yang seperti ini ya teman-teman, dengan cornernya yang lancip atau memiliki sudut seperti ini, atau ada juga yang memiliki kurva seperti ini. Nah, kita akan coba buat vector shapes yang seperti poligon ini ya teman-teman ya. Coba kita gunakan pen tool lagi dengan shortcut P. Lalu kita klik dan klik seperti ini. Ini masih dengan teknik click by click ya teman-teman ya. Atau click and click. Dan nah, di sini tadi teman-teman bisa melihat bahwa kursornya berubah ketika saya arahkan ke titik awal saya membuat garis ini ya teman-teman atau bentuk ini. Nah, di sini ada zero icon ya, teman-teman, di dekat kursor pennya. Ini maksudnya adalah, yakin nggak kita ini akan menutup garis ini? Dan sehingga nanti akan menjadi sebuah bentuk vektor. Ya, jadi klik saja jika memang kita ingin membuat sebuah bentuk ya, teman-teman ya. Ya, seperti itu. Dan kita bisa lihat perbedaannya. Jika ini adalah vektor line, ketika kita beri warna fill, ya, ini seperti ini ya teman-teman. Kalau mungkin ini kurang terlihat kalau saya buat zigzagnya itu vertikal, ya ini tidak terlihat ya teman-teman tuh. Jadi tidak beraturan. Kenapa seperti itu? Karena memang ini basicnya adalah sebuah garis ya teman-teman atau vector line. Sehingga meskipun dia diberikan fill, bukan dalam bentuk vektor, melainkan vector line seperti ini. Jadi jika teman-teman ingin membuat vector shape baru, ini akan bisa kita lihat warna fill yang sesungguhnya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada garis yang tidak perlu diberi fill, ada juga bentuk yang memang seharusnya diberi fill seperti itu. Lalu untuk teknik
Yang lainnya adalah menggunakan click and drag. Click and drag yang dimaksud adalah biasanya click and drag ini untuk menciptakan garis lengkung ya teman-teman ya, atau bentuk yang memiliki kurva. Ya, seperti ini, klik, drag, dan klik, drag. Ya, kalau untuk bentuk vektornya sendiri, ini seperti yang ada di sini ya teman-teman ya, yang seperti ada gambar bunga itu ya. Kita bisa klik, lalu drag seperti ini, klik, lalu drag lagi di sini, klik, dan drag lagi, klik lagi, lalu drag lagi di sini, dan klik, kemudian drag di sini, dan klik. Seperti itu. Kita bisa memodifikasinya dengan Direct Selection Tool. Atau ada cara yang terakhir, selain click and click atau click by click dan click and drag, ada satu teknik untuk menggunakan pen tool yaitu modifikasi. Modifikasi ini melibatkan tools anchor point yang tadi ya teman-teman ya. Pertama kita buat dulu dengan click by click. Saya contohkan misalnya membuat bunga yang tadi dengan teknik yang berbeda. Silakan teman-teman pilih mana teknik yang paling teman-teman dirasa nyaman untuk menggunakannya. Ya, saya buat seperti ini dulu ya. Teman-teman bisa melihat ini masih seperti tanda atau icon bintang ya. Dan kita akan modifikasi dengan anchor point tool. Klik kanan di pen tool, lalu klik atau shortcut itu Shift C ya teman-teman ya. Lalu kita arahkan kursornya ke titik yang ingin kita buat curve. Ya, seperti ini. Ya. Oke, klik and drag saja. Jika teman-teman merasa ini lebih mudah, silakan gunakan teknik ini ketika teman-teman ingin membuat vector shapes selain dengan dua cara yang tadi ya teman-teman ya. Siap. Sudah. Ya, itu dia pen tool di Adobe Illustrator ya teman-teman. Tentu saja di Inkscape juga kita bisa melakukan hal yang serupa. Seperti apa? Yuk kita beralih ke Inkscape. Ya teman-teman, kita sudah beralih ke Inkscape dan kita juga akan menggunakan pen tool di Inkscape. Jadi di Inkscape juga ada pen tool ya teman-teman, namun shortcutnya berbeda dari Adobe Illustrator. Kalau di Adobe Illustrator, untuk shortcut pen toolnya adalah P. Nah, kalau di Inkscape ini, shortcutnya itu B, teman-teman ya. Jadi silakan tekan tombol B di keyboard, atau teman-teman akses di toolbox sebelah kiri ini dan cari pen tool ya teman-teman. Nah, ini dia. Oke, jika sudah aktif, kita siap menggambar, teman-teman. Kita akan membuat garis zigzag atau garis terbuka seperti contoh di sini, dan kita juga sudah buat ya di Adobe Illustrator sebelumnya. Kita menggunakan teknik click by click seperti ini, teman-teman ya. Klik, lalu klik, lalu klik, lalu klik, dan lalu klik. Untuk teknik menggunakan pen tool masih sama seperti yang kita gunakan atau kita lakukan di Adobe Illustrator ya, teman-teman ya. Lalu untuk menonaktifkannya atau sudah nih menyelesaikan proses membuat garis zigzag ini, teman-teman tekan tombol S saja di keyboard. Ya. Di sini saya memiliki warna dari stroke itu warnanya hitam ya, teman-teman. Dan fill-nya none ya di sini. Nah, ini sebenarnya adalah warna yang terakhir saya gunakan di Inkscape. Jadi untuk default warna garis buatan pen tool di Inkscape ini tergantung warna yang terakhir kita gunakan. Jadi kalau di Adobe Illustrator itu kan secara default akan berwarna hitam ya untuk garis yang dibuat, tapi kalau di Inkscape ini tergantung warna yang terakhir kita buat itu warna apa ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya kita akan membuat garis tertutup atau menggambar bentuk menggunakan pen tool ya teman-teman. Seperti poligon ini. Nah, kita aktifkan saja pen tool-nya. Ini saya sekali ini menggunakan shortcut ya teman-teman ya. Lalu klik by klik seperti ini. Sampai kita bertemu dengan titik awal kita membuat garis ya. Nah, di sini langsung berwarna merah untuk anchor atau notes yang terakhir atau awal kita buat ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Sudah. Selanjutnya bagaimana membuat curve ya, teman-teman, garis curve atau seperti contoh di sini ini bunga ya, teman-teman, ini bentuk seperti bunga ini. Bagaimana cara membuatnya menggunakan pen tool? Nah, ini masih sama ya, teman-teman. Kita menggunakan teknik click and drag. Ya, kita klik dulu lalu kita drag seperti ini. Jika sudah, kita klik kembali lalu kita drag ya, dikira-kira saja ya, teman-teman ya. Lalu klik lagi dan kita drag seperti ini. Lalu klik lagi dan kita drag seperti ini. Kemudian kita klik dan kita drag untuk bentuknya. Nah, untuk editingnya tentunya kita bisa menggunakan Node Tools ya, teman-teman, bisa menggeser seperti ini. Apakah bisa menggunakan anchor point tool seperti yang ada di Illustrator ya? Mohon maaf sekali, ternyata belum bisa ya, teman-teman, kalau di Inkscape. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa klik by klik, lalu kemudian kita menggunakan Node Tool seperti ini ya. Contohnya, saya menggunakan pen tool, lalu kita klik by klik seperti ini. Nah, kita membuat seperti icon bintang untuk bentuk awalnya. Ya, setelah jadi kita menggunakan Node Tools di sini. Iya. Kemudian kita rubah untuk nodes yang ada di sisi luar seperti ini ya. Ini kita sebut nodes yang sisi luar ya, karena yang di dalamnya ini. Lalu kita klik convert to smooth di atas ini dan jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi tetap bisa membuat bentuk yang serupa, namun caranya saja yang sedikit berbeda ya, teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui cara menggunakan pencil tools di Adobe Illustrator dan di Inkscape ya. Sebelumnya kita ke Illustrator dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini kita akan berkenalan dengan pencil tools ya. Pencil tools di Adobe Illustrator ini fungsinya juga untuk menggambar ya, teman-teman. Kalau posisi dari pencil tools itu sendiri di toolbar itu ada di sini, teman-teman. Kita klik kanan di brush ya, di paintbrush tool. Lalu di sini ada pencil tool atau shortcut itu N ya, teman-teman ya. Sebenarnya pencil tool sendiri ini menarik. Kenapa saya sebut menarik? Karena kita bisa membuat objek, garis, ataupun bentuk ya dengan mouse, namun bentuknya akan disempurnakan, teman-teman. Dapat disempurnakan itu maksudnya seperti ini. Coba saya membuat lingkaran seperti yang ada di sini ya, teman-teman. Lalu saya membuat garisnya seperti ini. Nah, dia langsung tertutup ya, teman-teman. Kalau terlalu dekat, dia sifatnya adalah, oh berarti ini mau membuat garis tertutup. Nah, itu ada kursor, di sebelah kursor pensil itu ada bulatan ya, teman-teman. Ada lingkaran, ada icon untuk menutup. Nah, dia akan menutup seperti itu. Nah, yang teman-teman bisa perhatikan adalah ketika saya tadi menggoreskan pensil, nah ini seperti tidak rapih ya, teman-teman. Tapi pada saat jadinya itu dibantu lebih halus ya. Nah, ini dia fungsinya pensil ya, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan pensil di sini di Adobe Illustrator, itu fungsinya untuk membantu teman-teman yang mungkin tidak memiliki pen tablet ataupun ya menggambarnya itu menggunakan mouse saja gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini membantu untuk membuat gambar kita tetap terlihat rapi. Nah, seperti ini. Contohnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, dia membuat bentuknya menjadi lebih rapih ya, teman-teman. Jadi ini membantu sekali jika kita menggambar atau membuat objek hanya menggunakan mouse saja, selain menggunakan pen tool tadi ya. Karena kalau pen tool butuh penyesuaian sekali untuk terbiasa dengan click and drag misalnya ya. Tapi kita juga dibantu dengan adanya pensil. Seperti itu. Kita juga bisa membuat bentuk-bentuk garis terbuka seperti ini ya. Jadi bukan hanya bentuk tertutup saja. Dan itulah pensil ya, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan pensil tool di Adobe Illustrator untuk membuat objek. Ya, bagaimana di Inkscape? Apakah bisa membuat hal yang serupa dengan pensil tool di sana? Yuk kita lihat.
Di Inkscape, kita juga dapat menggunakan Pencil Tools dengan shortcut yang berbeda pada Adobe Illustrator. Jika di Adobe Illustrator, untuk mengakses Pencil Tool kita membutuhkan tombol N, di Inkscape ini kita membutuhkan tombol P. Ya, seperti Pen Tool di Adobe Illustrator justru ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa menekan tombol P atau akses di toolbox sebelah kiri ini ada Pencil Tools ya, tepat di bawah Pen Tool teman-teman. Lalu kita bisa siap menggambar objek dengan Pencil Tools. Nah, seperti ini teman-teman ya. Fungsinya masih sama seperti di Adobe Illustrator. Kita bisa membuat objek dan menggunakan mouse saja ini bisa membuat objek yang cukup rapih ya teman-teman. Mungkin kerapihannya ini sebenarnya atau smooth dari garisnya ini bisa kita atur di atas sini teman-teman ya. Di comment panel kita bisa atur misalnya 50, berarti harusnya lebih smooth lagi ya teman-teman ya. Iya benar. Jika angkanya diperbesar maka tingkat smoothnya ini bisa lebih harus lagi ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke teman-teman, itu dia Pencil Tool di Inkscape. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Brush Tool di Adobe Illustrator. Berikutnya kita akan berkenalan dengan Paintbrush Tool atau yang sering disebut sebagai Brush Tool di Adobe Illustrator, teman-teman. Brush Tool atau Paintbrush Tool ini adalah alat menggambar freehand di Adobe Illustrator. Sama seperti pensil, ya, sama-sama dengan teknik freehand di mana kita menggunakannya seperti menggunakan alat pada di manual techniques. Nah, kalau di pensil itu ya sama seperti kita menggambar menggunakan pensil, lalu kuas juga mirip seperti kita menggunakan kuas pada kanvas atau paper di manual techniques. Nah, bagaimana cara menggunakan Paintbrush Tool? Kita langsung saja mulai praktis ya teman-teman. Tapi sebelumnya di sini saya ingin memberi tahukan bahwa saya sudah mengganti artboard-nya menjadi dokumen berukuran A4 dengan color modenya CMYK ya teman-teman. Jadi ini seperti untuk dokumen dicetak ya nantinya. Silakan teman-teman jika ingin mengikuti ya, boleh dibuat dokumen baru atau new dokumen. Ya, silakan ganti dokumennya, ukurannya itu menjadi A4. Boleh menggunakan preset juga silakan, preset print, lalu cari yang A4, seperti itu. Oke, kita langsung saja mulai bagaimana membuat goresan-goresan cat menggunakan kuas di Artboard Illustrator. Setelah diaktifkan Paintbrush Tool di toolbar ini, teman-teman bisa juga menekan tombol B untuk shortcut Paintbrush Tool ini. Teman-teman bisa langsung membuat apapun yang teman-teman inginkan. Nah, seperti ini. Misalnya tadi kita sempat membuat garis zigzag ya, ini sama juga. Nah, freehand sekali ya teman-teman. Di sini saya menggunakan pen tablet ya, jadi benar-benar ini sangat membantu sekali ketika kita ingin menggambar seperti sensasi menggambar pada kertas atau kanvas ya, tapi ini secara digital, seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti menggambar menggunakan tangan, ya. Tidak seperti pen tool yang basicnya adalah bezier ya, atau garis-garis kurva yang bisa kita bentuk menggunakan mouse, tapi kalau ini benar-benar seperti kita menggambar menggunakan tangan pada umumnya atau pada manual teknik gitu ya. Lalu berikutnya mungkin saya coba membuat seperti ini. Ya, hanya saja memang kalau menggunakan brush tool ini kita tidak bisa membentuk sebuah objek tertutup ya teman-teman, berbeda dengan pensil. Nah, jadi bukan shapes tapi ya sudah garis terbuka seperti ini dan memang basicnya adalah stroke ya teman-teman, yang bisa dilihat yang aktif adalah warna stroke hitam dan fill-nya none. Lalu berikutnya mungkin di sini saya coba gambar apa ya? Oke, karakter aja mungkin seperti ini ya, atau buah nanas ini. Oke. Ya, seperti nanas ya. Kita dapat mengganti brush preset ya namanya, atau brush definition yang ada di sini. Teman-teman bisa diaktifkan brushes panelnya. Kalau belum aktif seperti biasa, akses menu window lalu cari brush ya teman-teman.
atau shortcut-nya di sana F5, dan kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita ya, ingin seperti apa. Nah, ini misalnya saya ganti yang definisinya oval ya, teman-teman. Nah, jadi brush-nya itu akan berubah seperti ini. Bisa dilihat dari teksturnya ya, teman-teman ya. Ini ada perubahan seperti ini. Nah, ini juga bisa ya. Masih banyak lagi. Nah, di sini coba saya duplikasi agar melihat perbedaan-perbedaannya. Ya, saya seleksi dulu, saya duplikasi, dan saya coba buat ganti ya. Teman-teman di sini bisa mengganti ke menu icon di sini, lalu diklik dan bisa di open brush library. Kita bisa coba ganti, misalnya di sini ada pattern arouse. Nah, mungkin mau ganti seperti ini. Oke. Ya, berganti ya teman-teman ya. Ini mungkin agak sedikit lagging, maaf ya. Oh, enggak, ya, bisa juga. Atau mungkin yang lainnya, mau dilihat lagi, bisa dicoba open brush library, raw, special mungkin. Nah, bisa dilihat di sini ada yang lain-lainnya ya teman-teman. Dan seperti itu. Bisa juga yang lain ya teman-teman. Jadi yang tadi open brush library ini teman-teman bisa memilih, oh ini ada paintbrush. Nah, seperti ini. Jadi beragam sekali untuk bentuk-bentuk brush presetnya. Bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kita klik lagi, misalnya kita cari, saya biasa menggunakan misalnya di sini ada vector packs ya, saya punya. Jadi ini bisa diinstal ya teman-teman ya, untuk brush preset ini kita bisa install. Nah, seperti itu. Dan itu dia brush preset yang bisa digunakan oleh teman-teman ya. Ini juga bisa diganti-ganti warnanya, tentunya warna stroke-nya yang diganti ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Orange misalnya untuk nanas. Nah, jadi itu untuk brush preset ya teman-teman. Jadi brush ini benar-benar memang seperti kita menggunakan kuas di kertas atau di kanvas pada manual teknik ya teman-teman. Jadi sangat membantu sekali ketika kita ingin menggambar secara freehand, teman-teman bisa menggunakan brush atau paintbrush tool ini. Nah, bagaimana di Inkscape? Apakah bisa juga membuat seperti ini atau menggunakan brush tool? Yuk kita lihat. Berikutnya kita beralih ke Inkscape. Apakah terdapat juga paintbrush tool di Inkscape? Ya, jawabannya tidak ada paintbrush tool, tapi ada calligraphy tool ya teman-teman. Nah, untuk calligraphy tool ini shortcutnya adalah C ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengaktifkan calligraphy tool, selain di toolbox bisa menekan tombol C di keyboard. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Sama teman-teman ya, ini hanya butuh goresan tangan kita saja langsung ya. Bisa menggunakan mouse, bisa juga menggunakan pen tablet. Tapi karena calligraphy tool dan pencil tool ini termasuk dengan freehand drawing tools, ya berarti ini sangat cocok untuk menggunakan pen tablet ya teman-teman. Jadi ketika kita drawing seperti ini, nah, oh ini besar sekali ya teman-teman ya. Nah, ada apa ini? Oh, ini karena beratnya 50 teman-teman ya. Coba kita ganti ke 5 ya. Kita delete dulu. Seperti itu ya untuk mengganti ketebalannya juga teman-teman. Jadi kita bisa mengganti ketebalannya dengan mengganti white yang ada di atas. Selain itu, untuk di Inkscape sendiri mengganti brush presetnya sebenarnya hanya ada yang di sini teman-teman ya. Kita bisa memilih marker atau brush atau yang lainnya ya, ada di pen, wiggly, dan splotch, juga tracing silakan, atau no preset. Kita bisa lakukan editing, setting gitu ya teman-teman untuk pengaturannya di no preset. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan yang sudah ada di sini, misalnya brush, seperti yang saya gunakan di sini, ya seperti ini tampilannya teman-teman ya. Dan tadi kita buat nanas, oh ini terlalu besar, coba kita kecilkan dulu untuk ukurannya. Nah, di sebelumnya kita membuat nanas.
Oke. Ya, seperti ini. Dan masih bisa ya teman-teman ya, jadi sama juga untuk membuat atau menggambar menggunakan calligraphy tool di Inkscape, seperti menggunakan paintbrush tool di Adobe Illustrator. Teman-teman juga bisa menggunakan preset yang lainnya atau marker misalnya seperti ini ya, kita ganti ke marker. Teman-teman bisa melihat perbedaan-perbedaannya. Ya, lebih solid ya dibandingkan brush. Kita juga bisa menggunakan dip pen. Nah, kalau dip pen itu seperti flat, iya benar ya, flat pen seperti ini teman-teman, atau flat brush. Nah, yang lainnya wiggling misalnya. Oh ya, ini seperti lebih tremor ya, ya wiggly gitu ya. Jadi goresannya kurang solid ya teman-teman. Kalau yang lain, yang dressing ini sepertinya garisnya lebih tipis. Nah, benar ya. Baik, itu dia penggunaan drawing tools di Adobe Illustrator dan Inkscape teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya.